Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wah, kali ini ada kabar terbaru ya terkait kasus Vina. Dan kali ini tentang Linda, 8 tahun Linda berbohong ya. Rupanya Linda membuka cerita ya, kalau dia itu disuruh Rudiana untuk berbohong ya kan. Wah, kita lihat beritanya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Linda tidak pernah kesurupan arwahnya Vina. Yang ada dalam dunia medis, Linda itu adalah mengalami trans. Kenapa orang mengalami trans? Dikarenakan dia itu mengalami trauma berat di masa lalunya. Dan Linda ini berasal dari keluarga broken home menurut pengakuannya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya Linda mengubah kasus laka lantas menjadi pembunuh karena dia ini mengalami gangguan mental. Direkam oleh kakaknya Vina yang juga gangguan mental karena ditinggal adiknya. Kemudian diterima oleh Rudiana yang juga gangguan mental karena ditinggal anaknya. Dan Rudiana mencari pelakunya, bertemulah dengan Aib yang juga gangguan mental karena digerebek oleh warga karena berbuat mesum. Itu artinya produk hukum ini berasal dari orang-orang yang gangguan mental. Dan Anda yang masih meyakini pembunuh dan pemerkosa, Anda bagian dari orang-orang yang mengalami gangguan mental itu sendiri. Pada peradilan PK di Cirebon kemarin, itu seolah-olah yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Ya tidak, ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam, memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana Dia Pak Susno? tidak berubah. Tidak saya sebut, inisialnya R. Saya minta ini Propam Mabes turun, Kapolri turun, copot Kapolri. Kalau ada orang yang bilang begini nih, wah itu mengubah dari kasus pembunuh dan pemerkosa menjadi kasus laka lantas, ini untuk menutup-nutupi pelaku sesungguhnya nih. Pasti pelakunya ini adalah orang anak jenderal, pasti ini orang besar, pasti ini adalah keterkaitan dengan narkoboy. Nah, kalau ada orang-orang yang masih bilang begitu, sampaikan kepada mereka, perlu diingat kembali bahwa kasus Vina ini awalnya itu adalah kasus laka lantas dan itu sudah close case gitu loh. Kasusnya sudah ditutup, sketnya sudah jadi, sudah diputus juga oleh polisi setempat. Kalau nggak salah itu Polres Kabupaten. Justru yang mengubah ini kasus dari laka lantas menjadi pembunuh dan pemerkosa adalah Rudiana dengan wilayah hukumnya Polsek Kota, begitu loh. Jangan dibolak-balik gitu loh. Kenapa jadi nuduh kita? Misalkan saya meyakini ini adalah kasus laka lantas, kok saya dituduh oleh mereka kalau saya ini adalah buzzer untuk menutup-nutupi pelaku yang sesungguhnya. Lah apa hubungannya saya, misalkan pelakunya anak jenderal, kepentingan saya apa? Nggak ada, kenal aja enggak, kan begitu. Itu jangan dibolak-balik. Ini awalnya ini kasus sebenarnya adalah laka lantas, justru dirubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa itu oleh Rudiana gitu loh. Seharusnya saya yang nuduh Anda gitu loh. Jangan-jangan Anda adalah buzzernya Rudiana, ya kan, karena ini adalah kasus laka lantas, begitu loh ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang yang meyakini kalau kasus ini pembunuh dan pemerkosa kok begitu bebalnya gitu loh, mereka begitu kekehnya gitu loh. Ayo kita akan jawab ini,
pertanyaan ini secara psikologis, secara logis akan kita jawab kenapa mereka ini tetap bebal. Jujur aja nih, saya juga dulu awal-awal masih meyakini kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa karena saya terbawa opini oleh film, oleh skenarionya Rudiana. Tapi makin kesini kan kita perhatikan coba bukti-bukti yang bertebaran, yang masuk, yang kita yang dapat kita rasakan itu ya, bukti-buktinya makin kesini mengerucut pada satu kesimpulan, memang ini adalah Laka Lantas. Apalagi buktinya ini yang terbaru adalah yang saintifik itu, ekstraksi HP-nya Vina. Atau bahkan pendapat-pendapat para ahli pun sama, mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ini adalah Laka Lantas. Kita lihat Reza Indragiri, dulu-dulu di awal-awal dia tetap kalau bicara itu kayak bersayap gitu loh, tidak ingin meyakinkan netizen bahwa ini adalah kasus Laka Lantas. Tapi kita lihat sekarang, dia sudah meyakini 99% loh kalau ini adalah kasus Laka Lantas. Dia itu seorang pakar psikologi forensik. Atau Susno Duaji, dia ini mantan Bareskrim yang dulu sekian puluh tahun itu pekerjaannya dia ya gitu, bergulat atau berkutat di penyelidikan itu gitu loh. Dan dia pun sama menyimpulkan kalau ini adalah kasus Laka Lantas begitu loh. Karena memang ini adalah awalnya kasus Laka Lantas yang dirubah oleh Rudiana menjadi pembunuh dan pemerkosa begitu ya. Nah sekarang kita jawab, kenapa orang-orang ini begitu bebal meyakini kalau ini kasus pembunuh dan pemerkosa meskipun bukti-buktinya itu sudah menyatakan ini adalah Laka Lantas begitu. Jawabannya adalah, Anda garis bawahi nih kalimat saya, menasehati orang bodoh itu jauh lebih mudah daripada menasehati orang yang pernah dibodohi. Ingat-ingat tuh kata-katanya ya. Nah, untuk menjawab kenapa mereka begitu bebal meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, sebenarnya ini jawabannya ada di satu kisah anak-anak. Kamu tahu kan kisahnya buaya dan kancil? Nah, ini bisa menjawab nih. Saya jelasin ya. Si kancil dan buaya, ya kan? Kancil mau menyeberangi sungai, tapi di situ ada buaya. Lalu kemudian si kancil nipu ataupun membohongi buaya. Wahai buaya, saya punya mandat nih dari Raja Sulaiman. Dari Raja Sulaiman akan mengajak kalian pesta makan-makan di Istana Sulaiman. Ayo silakan berbaris, kan gitu. Nanti akan saya hitung, karena saya harus melaporkan ke Raja Sulaiman ada berapa buaya di sungai ini. Ayo semuanya berbaris dari ujung kanan, dari hulu ke hilir. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Wah, kalau benar seperti itu gimana? Wah, ngeri sih ya skenarionya. Oke, itu sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.